Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Cakson. Nah teman, kali ini saya akan mereview drone baru ya, drone idamannya para droners di Indonesia. Ini adalah Mavic 3, DJI Mavic 3, dan ini kebetulan unit yang basic, Mavic 3 Pro basic, harganya 34 jutaan. Nah ini support oleh Doran Gadget. Jadi kalau kalian mau beli drone ini bisa langsung ke Doran Gadget, atau nanti saya akan sertakan link pembeliannya di bawah teman ya. Nah, di video ini saya akan unboxing tipis-tipis aja, dan nanti akan kita coba tes terbang. Kenapa kok unboxing tipis-tipis? Karena sebenarnya ini sudah saya unboxing, sudah saya buka untuk cek kelengkapan barang dan lain-lain ya. Jadi posisi dusnya udah dibuka ini. Oke, setelah saya unboxing dan ya memberitahu beberapa fitur-fitur andalannya, nanti kita akan coba tes terbang di outdoor, bagaimana impresinya teman ya. Udah, langsung aja kita buka ya. Ini awalnya kalau kalian beli ada slot tip ya, atau plester tembus pandang, bening ajaib ya. Tinggal buka begini dan bukanya dari gini teman ya. Di sini ada barcode. Nah, ada barcode untuk kan scan aplikasinya. By the way, saya pakai Redmi Note 9 Pro Android. Saya tidak menemukan di Play Store, jadi saya harus men-scan dan kemudian saya diarahkan ke web DJI-nya dan ya bisa langsung download. Saya nggak tahu apakah mungkin di HP lain bisa. Tapi saya coba di iPad, ini ada. Saya cari di App Store-nya tuh ada DJI Fly. Tapi karena remote-nya gak muat ke iPad, harus pakai holder khusus, ya gak bisa dipakai, terpaksa harus pakai Redmi Note 9 Pro yang saya punya kali ini, Android yang ini. Langsung aja kita buka teman ya. Ini ada remote ya, remote-nya Mavic 3 Pro, plastiknya udah saya buka juga, saya kembalikan. Oke, taruh bawah. Ini dia remote-nya, ini mirip sama Mavic Air 2 ya, atau generasinya remote yang sudah begini teman. Cuman bedanya sama Mavic Air 2 series ini terletak di tombol return to home-nya. Jadi ada beberapa icon yang berbeda, sama lampunya warna hijau. Lampu ininya warna hijau teman ya. Nah, kalau yang Mavic Air series itu lampunya warna putih. Kemudian ada unit drone-nya teman ya. Ini unit drone-nya teman. Ini saya heran awalnya, apakah ini bonus gimbal clamp-nya atau pelindung drone guard-nya ya? Ternyata enggak, emang bawaannya. Ini kok seperti musuhnya di Batman Dark Knight ya. Ini kayak yang mulutnya digini loh. Oke, ini unit aircraft-nya. Kemudian ada beberapa buku kitab-kitab, panduan-panduan dan garansi bla 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 ya. Ini ya nanti kita akan pelajari lah ya. Kemudian ada ini kabel untuk remote-nya, kabel cadangan, dan ini kabel udah saya pakai karet ya karena udah saya buka sebelumnya. Ini kabel Type-C teman, dan Type-C-nya nih gendut banget ya. Kayak tebel banget, jadi bagus banget ini. Type-C-nya bagus ini. Type-C USB tipe 3 nih teman, bisa dilihat ya. Ini USB besarnya nih warna biru. Ini tipe 3, udah USB 3 ya. Kencang banget datanya. Kemudian dapat ini by the way dapat bonus ya. Tuh baling-baling satu pair. By the way, baling-balingnya awal ketika beli belum terpasang. Jadi saya pasang karena udah dites terbang ini ya. Saya suka sama drone guard-nya ini. Jadi baling-baling itu gak melocot, gak melepas kemana-mana ketika ditaruh dalam tas. Dan chargernya ini. Nah, ini dia chargernya. Saya kedapatan yang untuk standar Eropa ini. Mesti beli adaptor lagi, adaptor colokan ya. Gak apa-apa, gak masalah. Ini Type-C. Jadi, wah ini benar-benar beda sama Mavic 2 Pro saya. Nanti saya akan bikinkan video sendiri, yaitu perbandingan Mavic 3 Pro sama Mavic 2 Pro ya. Kenapa kok saya bandingin sama Mavic 2 Pro? Karena kelasnya, ya meskipun Mavic 2 Pro sudah lama, 2 tahun yang lalu produksinya itu, ya kelasnya ya Mavic 2 Pro, Mavic 3 Pro, Mavic 1 Pro tuh gitu. Peningkatan di situ. Kalau Mavic Air 2S, terus Mavic Mini itu kan beda kelas sebenarnya, cuman produksinya aja lebih baru. Dan ini di sini slotongnya di belakangnya ini ada port USB ya untuk tambahan kabel sini. Dan ngecasnya pun uniknya ini langsung ke belakang drone-nya teman. Aku pikir, aku cari-cari di mana tempat baterainya, dalam artian lubang baterai itu di mana. Ya ini baterai saya buka ya. Saya kok nggak nemu mana lubangnya gitu kan. Lubang port untuk colokan ngecas baterai nggak ada, ternyata ngecasnya langsung dari drone-nya. Jadi ngecasnya langsung dari sini teman. Jadi baterainya harus dimasukin dulu ya.
terus baru dicas lewat sini, dicolokin ke sini. Tep. Nah, gitu. Kalau kalian nggak mau lewat drone-nya, jadi kalian harus beli charging hub-nya ya. Saya nggak tahu kalau beli eceran tuh berapa dan ada atau enggak. Yang jelas kalau mau dapat charging hub tuh harus beli yang versi combo. Oke, kemudian dapat cadangan thumbstick. Ini belum saya buka. Thumbstick ini ya apa ya? Ini ya teman, pasangannya ini ya. Di sini di bawah udah dapet. Nah, untuk masang thumbsticknya sendiri tinggal diputar ya. Ini sudah ada di teknologi Mavic 2 Pro, udah lama, 2 tahun yang lalu, jadi bukan hal yang baru. Ini yang tadi saya bilang, kalau kita buka remote-nya ini nggak cukup buat ke iPad, nggak cukup, jadi mesti harus pakai apa namanya, mounting sendiri ya, dijual terpisah, pihak ketiga itu. Saya penasaran ya, saya mau nimbang dulu beratnya di berapa gram ya. Ada timbangan ajaib, timbangannya berapa gram ini? 899 gram di timbanganku sini teman. Nah, kalau di spesifikasinya sendiri itu 895 gram. Nah, ini saya terpasang sama baling-baling 899 gram. Ya mungkin di spesifikasi tersebut tertulis jika tidak terpasang baling-baling. Oke, remote-nya sendiri berapa gram saya penasaran. Remote-nya sendiri 384 gram. Sama HP-nya 635 gram. Ya masih enteng sih, nggak sampai 1 kilo. Nah, sebelum kita tes terbang, saya akan sedikit memberitahu spesifikasi apa aja yang ada di drone ini, kenapa harganya sampai 30 jutaan. Kemarin ketika saya pasang story, ada teman yang ngomong, seharga motor Vario. Ya susah men, kalau kita banding-bandingin ya, mending beli motor, mending beli ini, harga segitu ya, kita nggak bisa berdebat ya, karena kan emang kalau orang sudah ada di dunia perdronan, entah itu sinematografer, videografer, konten kreator, atau mungkin orang surveyor mapping, proyek, ya harga segitu memang harus dibeli. Kalau kita orang biasa tidak ada hubungan sama dunia drone, ya pasti akan membanding-bandingkan harganya 30 juta, mending beli mobil second atau mending beli apa gitu kan. Udah, skip aja. Kamu mending mah di mana-mana pasti ada ya kan. Tapi ya saya doakan semoga kalian yang pengen beli drone ini semoga bisa kebeli, amin. Nah, kita buka dulu teman ya, ini dia drone-nya. Nanti kita akan bikin video tersendiri di judul lain, yaitu tentang perbandingan sama Mavic 2 Pro. Oke, ini enteng banget ya. Sama baterai terpasang kayaknya saya rasa lebih berat Mavic 2 Pro, saya rasa ya. Nanti kita akan bikin perbandingan sendiri. Ini kameranya gede, Rek. Nah, oh ya, balik lagi ke topik tadi, kenapa harganya sangat mahal. Ini kan teknologi terbaru ya. Koneksi dari remote aircraft ya, remote aircraft itu sudah Ocean 3 atau di atasnya Mavic 2 Pro, dan diklaim bisa terbang sejauh 9,1 mil atau 15 km. 15 km itu wah tuh, kalau kita nerbangin dari Perak, Tanjung Perak sampai ke Bundaran Waru mestinya nyampe. Tapi kan ada beberapa catatan, yaitu gangguan interferensi ya. Jadi di semua tempat itu nggak sama. Dan kalau kalian nerbangin di Jakarta, di sekitaran Bundaran HI atau di Senayan, ya jelas bakal keok. Makanya di sini nanti ada teknologi baru, yaitu nanti ada dongle untuk SIM, kartu SIM 4G. Jadi ketika koneksi dari remote ke drone-nya sudah terputus, nanti itu langsung di cover sama jaringan 4G yang ada di daerah situ. Belum ada ya. Nanti ini akan terintegrasi ke Mavic 3 Pro, teman-teman. Kemudian selain dari jarak yang jauh, ini ada peningkatan durasi terbang. Nah, diklaim 46 menit ya dari spesifikasinya yang disebutkan di DJI-nya. Nanti kita akan tes. Ada 2 tes masalah durasi terbang ya. Yang pertama, saya akan tes dia hover, diam di tempat ya, tanpa merekam, tanpa ada manuver. Dan yang di tes kedua di judul lain juga nanti saya akan tes. Kita akan pakai nge-record ya minimal Full HD 60 frame per second, 60 fps, sama kita akan terbang-terbang, muter-muter ya sampai baterainya 30% habis. Nah, itu kenapa? Karena untuk ketika di lapangan atau di persewaan drone dan lain-lain kan muter-muter, ngerekam itu berapa menit idealnya pakai ini. Jadi kita bisa menjelaskan ke klien bahwa nanti berapa waktu terbang, kalau ada klien nanya gitu, kita bisa jawab secara real time. Kalau di spesifikasi tertulisnya 46 menit, Pak, tapi kalau ketika di lapangan ini bisa tereduksi sekitar ya mungkin 26 menit atau 30 menit, tergantung. Nanti kita akan tes ya, biar bisa menjawab secara real di lapangan. Nanti kalau klien nanya, loh kok bisa turun
Mas, durasi terbangnya? Ya Pak, karena ada beberapa faktor yaitu angin dan manuver-manuver yang kita kerjakan. Ya, kadang klien itu kan mintanya, Mas terbang dari sono ya. Loh, kita jalan ke sono kan dihitung, baterai habis entek kan. Nah, habis dari itu fitur unggulan lainnya pertama ada di kamera teman ya. Kamera ini gede, ini asli gede. Bisa dilihat ya, gede kamera nih. Ini setara kalian bawa kameranya ya yang micro four third, yaitu kameranya Lumix, kameranya Olympus, ya pokoknya kamera yang 4/3. Dan lensa kamera ini sudah field of view-nya sekitar 84 derajat. Dan ini di lensa atasnya, ini kan ada dua lensa ya. Lensa atasnya bisa untuk zoom hybrid, itu sekitar 28 kali pengezooman. Nanti kita akan coba teman-teman ya. Dan resolusi videonya Mavic 3 Pro Basic ini sudah 5,1K atau 5K. Di atasnya 4K ya. Dan ini sudah 360 derajat obstacle avoidance. Jadi depan, belakang, atas, bawah ini sudah bisa tercover. Tapi tetap hati-hati, kalian jangan terlalu manja sama fitur tersebut. Karena banyak sekali di bengkel-bengkel drone, reparasi drone itu yang rusak, crash, malah drone yang kekinian. Karena banyak dari usernya belum paham kapan sensor ini bekerja dan apa kelemahan dari sensor ini. Jadi tetap skill humannya harus diutamakan. Untuk gimbalnya ini kan gede banget kameranya. Ini sudah ada fitur 3 aksis motorized. Oke, coba kita matiin gimbalnya ya. Matiin drone-nya. Ini masih hidup posisinya. Yuk kita matiin. Dia otomatis akan nge-lock teman-teman. Matinya kondisi miring. Nah, tung, dia langsung kayak tung gitu. Wih, mantap, canggih. Dan untuk maksimal kontrol speed gimbalnya ini 100 derajat per second teman-teman. Oh ya lupa, ini untuk dimensinya, saya yang tadi bilang itu, ketika dalam keadaan terlipat atau folded ya, tanpa ada baling-baling itu dimensinya 221 dikali 96,3 dikali 90,3 mm panjang, lebar, dan tingginya. Ketika tidak terlipat atau seperti ini dimensinya 347 dikali 283 dikali 107,7 mm panjang, lebar, kali tingginya ya. Kemudian untuk remote controlnya sendiri ini bekerja di frekuensi 2,4 GHz dan 5,8 GHz atau sudah dual band. Nah, yang paling saya suka dari desainnya ini adalah tempat baterainya teman-teman. Nah, tempat baterai ini masuk ke slotong di sini teman-teman ya. Loh, jadi ketika baterainya kembung itu nggak meltas ke atas dan jatuh dar atau cut off ya. Jadi meskipun ini baterainya kembung, ini mungkin cuman hanya mekar di dalam teman, dan ini jauh lebih safety daripada ya Mavic 2 Pro, Mavic 1 Pro atau Spark ya. Spark lebih bahaya lagi karena Spark ada di bawah sini teman. Ini kalau nggak salah sudah mulai ada di Mavic Mini yang pertama ya. Dan ini baterainya juga 5000 mAh teman ya. Ini gede banget, nanti kita akan coba. What? Ah, ini baterainya Li-ion. Bentar. Zoom. Baterainya Li-ion ya? Ah, serius? Ini bukan lipo teh? Bentar. Iya, teman-teman bisa dilihat ya. Ini Li-ion polimer. Nah, ini baterainya susah buat kembung teman-teman. Jadi baterainya jauh lebih bagus daripada lipo ya. Jadi ini Li-ion. Wow, ini wah, saya keren banget. Ini keren banget asli. Ini baterainya sangat kecil untuk kembung, yaitu problem baterainya DJI atau problem baterai dari drone itu adalah lipo, yang dimana sangat mudah untuk kembung dan jajan baterai. Tapi baterai teman ya, ini setahu saya di Mavic Air 2 ya, Mavic Air 2 ini baterainya setahu saya di Mavic Mini, nah itu kan baterainya juga Li-ion ya teman ya. Tapi meskipun nggak kembung, dia tuh nanti ketika sudah sampai 100 kali cas kalau nggak salah itu akan ke-lock otomatis. Nah itu sampai sekarang masih belum ada yang bisa unlock. Mungkin kedepannya ada yang bisa unlock ya, saya nggak tahu juga ini Mavic 3 Pro nya ini, karena masih 1 kali cas baterai, jadi saya belum bisa bilang apakah ke-lock di berapa kali casnya ya. Tapi dari segi kesehatan baterai ini jauh lebih sehat daripada pakai yang lipo. Pakai lipo tuh lebih bagus ke tendangan powernya teman ya. Ya ini nggak perlu tendangan banget sih. Ini kan juga bukan drone racing ya. Pakai Li-ion udah cukup banget. Mantap, ini keren. Saya suka. Oke, ini sudah cukup. Mungkin selain pandangnya ini, kita akan coba tes terbang bagaimana impresinya teman ya. Oke, cek rekaman hidup. Sorry banget tadi rekamannya nggak kerekam teman. Oke.
kita lanjut ya teman ya. Ini kita akan take off. Ini enak banget tangannya. Kurang ke bawah kayaknya kamera saya ini. Nah, oke. Wah, semut banget Pak, semut banget. Ini semut banget tangan saya. Yuk kita akan coba keliling-keliling dulu tanpa merekam. Wah, enak banget. Feel-nya semut banget ya. Cuman ini karena saya harus terbiasa sama remote ini. Jadi ya emang harus belajar lagi untuk penyesuaian gerak-geriknya teman ya. Saya terbiasa sama remote Mavic yang jadul itu. Atau remote Phantom. Wah, enak main. Ini ada orang main basket. Ini anak-anak main basket ini keren. Wuhui. Memang lengannya armnya kalau dibanding sama Mavic pendahulunya teman ya. Bentar saya ngambil foto dulu. Jepret. Sehingga ketika dia jalan agak berangin, kembalikan dulu gimbalnya, dia sedikit agak goyang-goyang teman.
Kilas fitur-fiturnya saya cukup sampai sini dulu teman ya. Besok saya akan bikin review lagi, lebih agak sedikit mendalam masalah aplikasinya, menu-menunya. Nih bisa kita lihat teman-teman ya. Tuh, dia agak sedikit kaget-kaget ini. Nih, apa karena ringkih ya? Sorry, bukan ringkih. Armnya terlalu kecil atau sensornya terlalu sensitif mungkin nih. Mungkin di GoPro bisa kelihatan. Tuh, ngeng. Aman sih, enggak sih? Tadi pas tinggi banget loh kayak. Masih, tuh. Kayak masih stabilan Mavic 2 Pro. Nah, itu dari saya aja ya. Overall ini keren banget drone ini. Asli, gambarnya jernih, Pak. Oke, sebelum maghrib saya tutup dulu. Terima kasih. Ngadep saya dulu ya. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang berminat beli drone ini, silakan bisa dibeli di Droran Gadget atau nanti saya akan sertakan link pembeliannya di bawah ini. Bye, kita jumpa lagi di tutorial Mavic 3 Pro berikutnya.